pagi saudara. Ini Dopak Senin terakhir di 2022 kalau saya nggak salah ya. Jadi lebih semangat, ini terakhir dan tidak akan pernah terulang lagi. Oke, saya sedikit rempong pagi ini. Saya nyiapin sebuah peraga dan ini tuh sesuatu yang saya lihat minggu lalu. Ibadah Dopak minggu lalu. Tapi nanti di tengah-tengah saya akan coba kasih lihat karena ini memberi sebuah gambaran yang saya berharap ini bisa mengganggu setiap kita untuk sebelum kita mempersiapkan diri masuk new season 2023. Masih ada waktu, masih sangat ada waktu. Hari ini ketika saya tanya Tuhan apa ya Tuhan untuk menutup Mahanaim sebelum nanti kita tutup tahun Sabtu depan. Dan Tuhan bilang, Tuhan kasih Tuhan cerita seperti biasa, Tuhan juga sama saya sukanya cerita gitu. Dan Tuhan bilang, nak ceritakan dan ajari tentang namanya sumbatan di jiwa. Tentang sumbatan di jiwa. Betapa itu sangat berbahaya, betapa itu sangat menentukan. Dan ini akan sangat menentukan engkau tahun depan terima apa. Engkau tahun depan terima seberapa. Dan engkau harus lihat seberapa banyak sebenarnya yang ditahan sama iblis. Di 2 Korintus 13 ayat 5. Ayatnya berkata, uji dan evaluasi dirimu, bukan orang lain. Uji dan evaluasi tentang dirimu sendiri. Dalam segala hal. Dan ketika saya baca di terjemahan yang lain, boleh yang selanjutnya. Saya agak kaget, jadi berkata seperti ini. Ujilah dirimu saudara. Apakah saudara benar-benar orang Kristen? Benar-benar pasukan terdahsyat? Apakah saudara lulus dalam ujian itu? Apakah saudara makin lama makin merasakan kehadiran dan kuasa Kristus di dalam saudara? Atau apakah saudara hanya pura-pura aja jadi pasukan terdahsyat? Jadi orang Kristen? Padahal sebenarnya Allah sudah menolak saudara. Sampai ayatnya harus berkata seperti ini karena ternyata sangat banyak orang tidak sadar. Ayatnya berkata, ujilah dirimu, uji dirimu, cek. Kalau istilah kedokteran itu general check up. Karut pernah khotbahkan ini 2 tahun yang lalu, menutup tahun juga. Ujilah dirimu, apakah engkau itu benar-benar sungguh-sungguh dan apakah engkau dalam segala hitungan engkau lulus. Kita udah tahu ya, ada nabi yang menyampaikan bahwa ada kelompok 1, kelompok 2, golongan 1, golongan 2, golongan 3. Bisa gak engkau mengecek kira-kira engkau ada di golongan mana? Saya beberapa kali pemuritan terakhir baik dengan penari ataupun dengan pasukan di Bogor, saya sangat concern dengan ini. Karena ini sangat menentukan. Jangan sampai engkau berkata Tuhan jahat ketika engkau mengalami yang tidak engkau inginkan di new season. Padahal sebenarnya Tuhan sudah berusaha dengan segala cara memberitahu, mengingatkan, mereminder, dan Tuhan sudah rekayasa sangat banyak hal. Ujilah dirimu. Apakah engkau sungguh-sungguh makin lama makin merasakan kehadiran dan kuasa Kristus? Apakah engkau sudah pindah dari pelataran ke ruang kudus? Dari ruang kudus engkau berani merangkak ke ruang maha kudus? Atau engkau keluar masuk? Hari ini pelataran, besok ruang kudus, besok lagi pelataran. Kadang-kadang keluar dari pelataran sedikit, masuk lagi. Ujilah dirimu. Jangan sibuk menguji dan menilai orang lain. Ayatnya berkata ujilah dirimu. Evaluasi dirimu. Sebelum masuk new season, slide selanjutnya. Apa yang sebenarnya harus kita uji? Kita tuh harus tumbuh dalam segala hal. Dalam segala hal. Efesus 4 ayat 15 berkata, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita harus bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia. Segala hal itu berarti benar-benar segala hal dalam aspek hidup kita. Tubuh, jiwa, dan roh semuanya harus bertumbuh. Gak bisa cuman roh kita aja, gak bisa cuman tubuh kita aja. Tubuh kita ini ya level yang paling bawah.
engkau mau punya kekuatan roh atau enggak, engkau mau punya karakter baik apa enggak, tubuhmu pasti tumbuh. Kalau normal ya, normal pasti tumbuh. Engkau makan, engkau sehari-hari hidup, engkau beraktivitas, tubuhmu pasti tumbuh. Bagaimana dengan yang di jiwa dan di roh? Kemarin Joshua sudah menyampaikan orang tuh punya 3 umur, sebenarnya bukan cuma 2. Umur jasmani, umur mental, dan umur roh. Apakah engkau berpadanan dengan seiring tubuhmu tumbuh, jasmanimu tumbuh, jiwamu tumbuh, atau rohmu tumbuh? Karena kami sangat sering ketemu pasukan di provinsi, rohnya, tubuhnya memang kelihatan umur sudah sekian. Salah satu pemimpin, salah satu barisan pasukan dia pimpin. Tapi jiwanya masih sangat kanak-kanak. Sangat mudah mutung, sangat mudah ngambek. Apa yang dikerjakan kalau kami tidak notice, kami tidak puji, dia akan sangat gampang mutung dan sangat gampang ngambek. Bukankah itu sikap dari anak-anak? Ada tesnya, saya kemarin coba iseng-iseng tes. Ada usia mental dan itu ada tesnya. Tapi itu tidak terlalu penting dan mungkin juga tidak valid. Tapi benar-benar ada yang namanya usia mental, usiamu secara kejiwaan. Ada usiamu secara roh, ada usiamu secara tubuh. Nah, sekarang saya mau ajak kita sama-sama cek. Saya coba bikin beberapa kriteria, boleh slide selanjutnya. Di tubuh, di jiwa, dan di roh. Kita mulai dari yang di tubuh dulu. Oke, apakah engkau bertumbuh dan engkau berbuah? Coba cek hari ini, sekarang juga, sepanjang tahun ini. Engkau lebih sering sakit atau engkau sehat 365 hari? Engkau sakit berapa kali? Apakah tiap minggu engkau sakit 1-2 hari? Sehingga itu sangat merugikan perusahaanmu, tempat engkau melayani. Cek sepanjang tahun ini, engkau tuh minus, mepet, atau engkau limpah. Saya punya kebiasaan setiap mau tutup tahun, saya hitung semua berkat saya. Bukan supaya saya iseng dan segala macam, tapi itu saya mau belajar bertanggung jawab Tuhan. Kalau saya ini memang makan dan tumbuh di tempat di mana Tuhan taruh, pasti dalam segala hal saya increase, saya pasti naik. Saya cek tahun demi tahun, baik itu bisnis saya, jualan batik saya, jiwa-jiwa, baik itu pelayanan, uang pribadi saya, saldo rekening saya, itu saya cek setiap akhir tahun. Dan saya selalu mendapati tahun demi tahun itu Tuhan bawa naik. Dan yang paling di dalam khususnya tahun ini, untuk soal keuangan, saya tuh ngecek penjualan Royal Heart, saya kan punya batik ya. Ternyata penjualan saya itu tertinggi itu justru waktu pandemi. Lebih daripada sekian-sekian tahun sebelumnya, itu 2 kali lipat. Aneh ya, padahal kita gak ada acara bahtera, kita gak ada acara kumpul-kumpul ya, kita gak ada kumpul-kumpul. Jadi gak ada stand jualan, gak ada segala macam. Saya itu tidak punya karyawan ngurusin batik saya. Tapi penjualan saya itu 2-3 kali lipat justru di waktu pandemi. Semua dalam hidupmu, coba hitung sekarang, coba cek sekarang. Bisnismu itu stuck atau justru tutup, atau justru kamu buka cabang, atau engkau malah punya bertumbuh, engkau punya pintu-pintu yang lain dalam bisnismu. Engkau perlu cek. Engkau harus evaluasi. Firman-Nya berkata, ujilah dirimu. Ini tuh indikator. Ini tuh 3 hal ini sebenarnya indikator: keuanganmu, kesehatanmu, keluargamu. Untuk urusan di tubuh, apakah engkau sepanjang tahun ini menerima fasilitas dan fasilitas itu bertambah seiring dengan tanggung jawab yang engkau terima, atau justru itu diambil daripadamu karena engkau tidak mengerjakan, karena engkau itu tidak efektif di tanganmu? Coba cek. Coba cek apakah sepanjang tahun ini urusan di tubuh engkau bertumbuh dan berbuah. Karena golongan orang yang tahun depan diberkati itu golongan orang yang harus bertumbuh dan berbuah. Jadi semuanya yang di tubuh ini juga harus kalian ukur. Gak bisa cuman, Kak, saya pelayanan sepanjang tahun ini luar biasa. Keluargamu beres gak? Jangan kamu sibuk pelayanan, anakmu ternyata nilainya menurun. Engkau ngurusin gak? Di soal tubuh dan soal keluarga, soal keuangan, soal fisik. Saya gak akan singgung berat badan. Apakah tahun ini berat badanmu naik atau enggak, tapi
Kesehatan ya. Kesehatan, saya nggak berani singgung berat badan. Saya sendiri naik 5 kilo kemarin pergi ke provinsi dan semuanya susah banget nuruninnya. Tapi itu bukan indikator pasti ya. Yang penting engkau sehat. Nanti kita akan lihat. Yang penting engkau sehat. Engkau sepanjang tahun banyakan aktif, bergerak atau banyakan mager. Mager itu males gerak. Dan ini semua yang tahu engkau. Di area-area yang gak semua orang bisa lihat, engkau yang tahu. Ujilah dirimu. Di urusan kejiwaan itu lebih lagi. Coba hitung di jari tanganmu, berapa orang yang hari ini engkau males temui. Kalau lebih dari 5, agak repot. Kalau perlu jangan ada. Wah, saya lebih dari 10, males saya ketemu sini. Di setiap unit ada yang males saya temui. Coba cek, apakah hari ini engkau pahit ke sekian orang? Coba cek, engkau dengan pemimpin, cek semuanya urusan di jiwa. Apalagi yang di jiwa, kalau yang di fisik mungkin kelihatan ya. Yang di jiwa itu jiwa itu misterius dan sangat berlapis. Area jiwa itu, engkau lapar, repot. Engkau kekenyangan juga repot. Engkau lapar di jiwa, engkau akan disabotase khotbahnya Pak Agung. Tiba-tiba engkau akan ngambil keputusan yang sangat salah, sangat fatal. Engkau kenyang di jiwa, engkau akan menyia-nyiakan. Engkau akan seperti orang yang menginjak-injak madu. Urusan jiwa ini paling repot. Di roh, cek tahun ini, engkau punya pemuritan berapa? Di Bogor kami punya orang yang udah sangat lama banget. Pemuritan 1 orang pun gak ada. Udah lama banget ikut di kegerakan dan pasukan. Itu buat kami jadi ngomel terus. Cek engkau hari ini punya murid berapa? Apakah hidupmu tuh hanya selalu untuk dirimu dan dirimu saja? Kemarin Pak Nares khotbah, kalau engkau tidak membagikan, dampaknya itu akan sangat kecil. Apa yang Bapak Ibu dapat di sini itu sangat luar biasa. Belajar bagikan itu sehingga itu tuh meradiasi, sehingga itu berdampak jauh lebih kuat. Semua kebenaran yang kita terima di tempat ini tuh luar biasa. Grade A kalau daging. Bukan yang receh. Cek di rohmu, skill perangmu apakah bertambah? Kami imam lagi pemuritan belajar perang. Ternyata arti panggilan keimaman, arti sebuah Jehovah Sebaot itu adalah masuk dalam wajib militer. Jadi imam gak cuma boleh pegang dupa, tapi harus sangat tahu mendeteksi roh dan berperang. Karena peperangan di zaman dahulu imam di depan. Bukan cuma depan tabut, bukan, imam di depan. Dan segala panggilan upgrade dalam semua skill. Skill perangmu apakah upgrade? Apakah tahun ini kamu mengerjakan provinsi? Kak, mungkin saya gak pernah diberangkatin. Gak masalah, tapi engkau gendong di roh gak? Apakah tahun ini engkau dapat kesempatan gendong bangsa-bangsa? Bukan soal pergi atau tidak. Sangat bodoh kalau engkau sudah doa dan isi cawan, ternyata engkau gak diberangkati dan engkau marah. Itu bodoh besar. Yang pergi dan yang tinggal, yang menjaga, yang menggendong, upahnya sama. Pergi ke bangsa-bangsa itu pegel Bapak Ibu. Tanya semua yang berangkat. Ibu selalu cerdik milih cawannya ngisi di sini, tapi beliau gendong. Tahun ini engkau gendong gak? Saya bukan soal mempermasalahkan pergi atau enggak. Engkau gendong gak? Provinsi, urusan bangsa-bangsa, urusan semua yang di roh, di jiwa. Tahun ini engkau tuai jiwa berapa banyak? Jangan pikir Tuhan gak hitung-hitungan ya. Tuhan punya karakter pengusaha. Dia invest apa? Dia punya tuntutan apa dalam hidupmu, karena dia sudah invest. Ya, kasih karunia itu ada. Tapi kalau dia investasikan talenta, dia menuntut hasil. Dia menginvestasikan karunia, dia menuntut hasil. Berapa jiwa-jiwa yang Bapak Ibu tuai tahun ini?
Saya punya kebiasaan ini, pokoknya setiap tahun saya pasti ngitung. Saya tahun ini kesekian provinsi, saya tahun ini kesekian negara, atau saya gendong sekian negara. Saya tahun ini melayani kemana-kemana, saya selalu ngitung dan saya cross check. Saya tumbuh nggak? Saya bertumbuh atau tidak? Saya belajar untuk mengevaluasi dan mengecek dan menghitung semuanya. Apalagi engkau yang sudah sangat lama, engkau sudah sangat sekian waktu ada di tempat ini. Sekian waktu yang 2 atau 3 minggu yang lalu, Tuhan bilang, nak, tahukah engkau Mahanaim? Minggu lalu ibu juga ngomong, Mahanaim itu seperti tempat all you can eat dengan biaya termurah. Bukan gratis, tapi engkau perlu bayar. Bayarnya adalah engkau mengingini, engkau effort ketika kita ada acara jam 7, engkau datang jam 4. Engkau effort dan engkau mengingini, karena Tuhan bilang, nah ini benar-benar tempat all you can eat. Semua yang terbaik ada di tempat ini. Tapi di tempat all you can eat, Bapak Ibu tahu all you can eat ya? Datang masuk ke satu restoran dan engkau bisa makan apapun yang tersedia. Seberapa banyak yang engkau bisa makan, makanlah. Engkau cukup bayar sekali. Tapi di tempat all you can eat, kata Tuhan, ada 2 kemungkinan. Engkau bisa jadi orang yang bergizi karena engkau memilih mengunyah, dan semua metabolisme itu menghasilkan gizi dan semua yang baik untuk dicerna. Atau yang kedua, engkau kekenyangan dan obesitas dan menimbun penyakit. Karena apa? Yang membedakan apa? Engkau mau bergerak atau tidak. Setelah engkau makan, engkau tidur, atau setelah engkau makan, engkau beraktivitas. Semua yang engkau makan itu akan diolah jadi energi dan jadi vitamin, jadi enzim dan segala macam. Tapi kalau semua yang engkau makan, engkau timbun, itu akan jadi sumber penyakit. Jadi ini tuh all you can eat. Di Mahanaim tuh all you can eat. Engkau mau makanan untuk, siapa bilang di Mahanaim tuh gak ada pengajaran tentang keluarga? Satu-satunya yang punya tarian keluarga cuma di tempat ini. Jangan bilang Mahanaim tuh perang-perang terus gak ngurusin keluarga. Gak seperti itu. Satu-satunya yang ada tarian keluarga itu di tempat ini. Pengajaran tentang keluarga tidak kurang-kurang di tempat ini. Siapa bilang di Mahanaim itu gak ada pengajaran tentang kelimpahan, tentang uang, tentang berkat? Itu tuh cuma appetizer di sini, bukan main course. Receh. Itu receh. Di mana yang di sini engkau bayar 100-200 ribu, engkau bisa pergi ke Malaysia, engkau bisa pergi ke bangsa-bangsa? Di mana? Cuman di sini mungkin bayar Grab ke bandara aja nggak cukup. Engkau taruh benih seberapa pun, asal dengan hati Tuhan timbang semuanya bobot di roh, engkau bisa berangkat kok ke provinsi, ke bangsa-bangsa. Buat saya pergi ke Malaysia itu murah banget, 4 juta dibandingkan saya ke Papua 15 juta kemarin. Receh, itu kecil. Jadi engkau coba ukur dirimu, engkau itu makan di sini sangat banyak. Itu jadi lemak rohani. Itu jadi timbunan lapisan lemak demi lemak karena engkau mager. Atau itu benar-benar jadi sebuah kekuatan. Bangsa-bangsa, orang-orang di provinsi itu ngemis untuk sebuah makanan bergizi berbobot yang Bapak Ibu terima setiap minggu di tempat ini. Mereka ngemis. Pasukan Medan itu ya, setiap kali kita acara profetik, membagikan stiker profetik, mereka print itu dari setiap broadcast, mereka print, mereka cetak jadiin kertas, mereka bagi. Stiker imam itu ada di sana, cetak sendiri. Segitu haus dan laparnya provinsi. Tapi kita terima stiker, ditempel di kamar mandi. CS bersihin, nemuin sangat banyak barang profetik yang tercecer. Jangan mati di tempat kelimpahan. Jangan engkau sekarat dan lapar di tempat yang sangat limpah. Bukan karena Tuhan gak memberi. Cek 3 area ini. Area tubuh, jiwa, dan roh. Boleh saya minta sebuah tabung gambarannya? Ini penglihatan yang saya lihat minggu lalu. Bos, kok tabungnya? Oke. Ini yang saya lihat minggu lalu waktu kita nyembah. Ini 3 area dalam hidup kita. Ada area roh, jiwa, dan tubuh.
Di Mahanaim itu kaya dengan semua yang roh. Dan terlihat sampai ke fisiknya. Bangunan kita sangat banyak, ini 1 hektar punya, saya nggak tahu waktu itu saya sempat hitung, ini kita komplek ini sekian M. Cash tanpa hutang. Kita tidak punya hutang. Semua yang di Mahanaim itu di roh sangat limpah. Dan selalu fresh, selalu baru. Nggak pernah basi yang dari Tuhan itu. Tapi yang menentukan kenapa masih sangat ada banyak orang yang tidak ngalamin semua yang roh itu jadi daging. Kuncinya ada yang di tengah ini. Di jiwa. Hari-hari ini kita berurusan dengan roh kemiskinan. Miskin mental, miskin di fisik, miskin di semua, miskin di karakter. Semuanya berurusan dengan area yang di tengah. Cukup kelihatan ya Bapak Ibu? Saya bikin cukup gede ya. Ini penglihatan yang saya lihat. Nah, betapa hatiku sangat sedih kata Tuhan. Yang aku sediakan itu sangat limpah. Tapi kenapa sangat banyak orang tidak mengalami dari roh jadi daging? Banyak orang tidak mengalami semua yang aku pengen beri, yang sangat precious itu jadi daging, dan aku sangat pengen mereka nikmati. Semuanya tergantung jiwamu. Sangat besar faktor dari jiwa. Boleh slide yang menggambarkan sebuah gambar keran? Jiwa adalah katup yang menentukan apa yang di roh bisa mengalir ke tubuh atau jadi daging atau tidak. Jiwa ini tuh katupnya. Jiwa ini adalah jembatannya. Apa yang dari roh bisa jadi daging atau enggak. Firman Tuhan berkata, sampai Paulus berkata dan mengajarkan kepada murid-muridnya, saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Khususnya Paulus berkata, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Karena semua warisan yang Paulus mau beri, semua yang terbaik yang Tuhan mau beri, itu tergantung katup di jiwa. Oke, boleh minta nah, kalau misalnya hari ini Tuhan bilang, aku mau memberi engkau grande blessing. Aku mau memberi engkau grande blessing. Ini, berkat penggenapan 2023. Tuhan tuh mau ngasih. Ini saya khusus loh beliin coklat. Saya cari coklat terbaik. Ini coklat enak, percayalah. Aku mau kasih engkau berkat terbaik tahun 2023. Semuanya yang terbaik. Aku gak akan ngasih yang receh. Kita di tempat ini kita terima, amin, amin. Tangan kita ambil, amin, amin. Semua kita ambil di roh. Semua kita eksekusi di roh. Di tempat ini kita eksekusi semua di roh. Tapi hari itu kalau engkau tidak berurusan dengan beberapa hal, itu akan jadi sangat masalah. Kalau engkau punya satu, important to love and to be loved. Saya udah bikinin sampah-sampah ini ya. Kalau engkau important to love and to be loved, engkau dicintai gak bisa, engkau juga gak bisa mengasihi. Semua bahasa pemimpin engkau translate karena engkau pahit dan engkau marah. Apapun yang dilakukan itu salah. Tiba-tiba itu akan menjadi sebuah sumbatan. Oke, itu akan jadi sebuah sumbatan. Nggak cukup, engkau dari satu nanti akan ngerembet ke yang lain. Akan muncul lagi, engkau nggak cuman important to love and to be loved. Tiba-tiba engkau juga egomu nggak engkau beresin. Baik itu ego engkau sebagai pemimpin. Ego ini adalah mata uang termahal hari-hari ini. Yang sebenarnya siapapun engkau bisa bangun mesbah kalau engkau tahu potong ego. Suami istri itu cerai karena ego kok. Pemimpin marah, merasa nggak dimengerti karena ego. Anak buah marah juga merasa tuntutannya tidak beri, sudah melakukan semua karena ego. Engkau menahan diri untuk memeluk, itu ego. Engkau menahan diri tidak melepaskan pengampunan, itu ego. Dua hal ini aja. Engkau important to love and to be loved, dan egomu terlalu besar.
untuk engkau merangkul, atau engkau untuk mengaku salah, atau engkau untuk memaafkan. Kalau engkau gak salah, memaafkan. Engkau perlu menghancurkan egomu. Dan ini tuh murah banget, murah banget. Kita gak perlu disalib lagi Bapak Ibu. Kita cuma perlu potong ego kita. Tapi kalau engkau bersikeras dengan egomu, aku bisa kok. Engkau makin berusaha membuktikan diri, aku bisa kok. Tanpa pemimpinku aku bisa. Aku bisa kok tanpa memaafkan, aku bisa. Aku bisa kok tetap dengan semua kecenderunganku, Tuhan tetap memberkati. Oke, dan ini akan jadi satu lagi sumbatan yang masuk. Mungkin seolah-olah hidupmu masih baik-baik saja. Tapi Bapak Ibu mau tahu gak sih? Semua sumbatan demi sumbatan ini boleh didorong lebih dalam lagi. Makin lama makin dalam, makin lama makin dalam. Ada satu penelitian, seorang profesor di Jepang berkata, ternyata 50-70% segala jenis sakit penyakit yang ada di tubuh itu berkaitan dengan jiwa. Coba saya buka, ini cukup panjang tapi biar dibaca aja, saya gak akan. Ternyata kalau engkau sakit mah itu bukan karena hanya salah pola makan, tapi karena didominasi stres. Penjelasannya secara kedokteran, mungkin dokter Lia lebih tahu, itu menyebabkan kortisol, mengaktifasi gastrin, memproduksi HCl dan segala macam. Engkau mah. Saya paling lucu ngelihat yang gambar itu. Engkau pernah nggak Bapak Ibu tiba-tiba datang tagihan, uang belum ada, perutmu mules. Tiba-tiba engkau mules karena semua kekhawatiran finansial itu berhubungan dengan organ di perutmu. Tiba-tiba engkau mules, aduh tagihan datang, uang belum ada. Sebenarnya gak ada hubungannya dengan secara fisik, tapi semua yang di emosi, yang di jiwa, itu ternyata ngaruh. Kalau engkau diabetes, punya gejala diabetes salah satunya, itu bukan hanya karena engkau terlalu banyak makan gula, tapi sikap egoismu, keras kepalamu, gak bisa diomongin, itu menyebabkan zat di tubuhmu kortisol meningkat dan hiperglikemi yang mengganggu fungsi pankreas. Nah itu bahasa kedokterannya. Bener gak dok? Coba dicek deh. Ini karena saya bener-bener, saya kaget. Iya ya, ternyata gak semua. Tapi jangan bilang gini ya, oh di Mannheim tuh nggak percaya kedokteran. Bukan. Ini bukan diakibatkan hanya karena faktor organ tubuhmu saja. Tapi 50-70% urusan medis itu berkaitan dengan apa yang engkau gendong di jiwa. Makanya saya bilang ini kalau nggak diberesin, ini turun semuanya, engkau nggak bisa mencintai, nggak bisa mengasihi, turun sampai akan efeknya di tubuh. Bapak Ibu percaya ada seorang hamba Tuhan yang menulis buku tentang mau sembuhkan hidupmu. Dia bilang, aku itu baru sadar aku tuh punya kanker. Aku tuh sudah operasi dan udah selesai semuanya. Kanker itu muncul lagi. Dia baru sadar ternyata itu adalah sebuah kepahitan dan kemarahan yang dia bawa. Dari dia masih umur 5 tahun dia mengalami yang namanya pelecehan. Dia sangat penuh kepahitan dan kemarahan. Jadi kanker itu sudah diobatin, itu keluar lagi. Karena apa? Ternyata bukan soal fisik, soal di hati dan di jiwanya. Bapak Ibu jadi tahu ya kenapa sekian pemimpin di Mannheim itu jarang banget sakit. Ibu Nika tuh jarang sakit. Ibu Iin tuh jarang sakit. Jadi kalau hari-hari ini engkau ringkih banget, dikit-dikit sakit apa, coba cek secara jiwa, secara hati, engkau beres nggak? Coba cek, itu cek yang paling murah. Nggak usah ke dokter. Cek dulu. Siapa tahu dengan engkau memaafkan, dengan engkau lebih banyak bersuka cita, engkau new season akan jauh lebih sehat. Amin. Nah, sumbatan ini tetap ada. Ini ngikut ke semua acara Bahtera Mannheim. Wih, acara Meterai ikut. Nah, Tuhan punya sangat banyak berkat. Boleh tolong tuangin semua coklatnya? Tuangin semuanya seberapa bisa. Acara demi acara Bahtera, Tuhan tidak hutang. Saya berani yakinkan Tuhan tidak hutang. Kalau Tuhan bilang Tuhan exciting dan Tuhan sediakan dan Tuhan kasih. Ini satu acara
jatahnya setiap pasukan Tuhan, setiap kali ibu bilang pelantikan, pengurapan, itu ada gudang hadiah yang Tuhan mau kasih. Ada gudang karunia, ada gudang berkat, ada semua keajaiban yang Tuhan mau kasih. Semua khotbah, setiap kali acara Batra gak pernah yang khotbah cuma 1, minimal 5. Sekarang minimal 7 deh. Kan 7 panggilan, sedikit-sedikit kan 7 panggilan. Minimal 7, plus kalau ibu khotbah, plus ada pembicara tamu, plus kalau lagi ada hamba Tuhan dari Batra. Kita gak pernah terima sereceh, dan di sini tuh tempat all you can eat dengan biaya termurah. Dan sembari Tuhan beri, dan Tuhan beri. Masukin semuanya, semua yang kau punya, tolong masukin. Ini berkat penggenapan yang Tuhan mau kasih, Tuhan juga mau beri. Masalahnya, kita menunggu dan kita menunggu. Next, masuk acara. Meterai udah masuk acara pilar. Tuhan beri 7 pilar. Terima, pilar ini, pilar itu, pilar ini. Semuanya kita terima. Belum lagi yang saya mention yang setiap Sabtu dan Senin dan Minggu. Makanan profetik, kita makan sayap. Semua yang Tuhan mau kasih itu sangat banyak. Semua yang mau Tuhan beri itu sangat banyak. Masalahnya, Tuhan udah kasih. Yang membuat ini tidak jadi daging, itu adalah sumbatan di jiwa. Saya baru sadar ternyata urusan sumbatan di jiwa itu sangat berlapis-lapis. Kalau mau dijelaskan itu panjang dan lebar dan tinggi. Jiwa itu sangat berlapis-lapis, berlevel-level. Level yang paling dasar itu level, jadi kayak sama kayak bahasa di Alkitab. Kalau Tuhan bilang kasih, itu bahasa aslinya itu banyak level. Ada kasih agape, ada kasih filia, ada berlevel-level. Demikian juga jiwa dalam Alkitab. Kalau dari bahasa, belajar dari bahasa asli, belajar dari Talmud dan semua orang Ibrani, jiwa itu ada berlevel-level. Yang paling dasar itu jiwa yang seperti yang di Kejadian ucapkan, Tuhan mengembuskan nafasnya, dan manusia, baik manusia dan binatang punya level di jiwa yang paling rendah itu. Naik lagi itu adalah jiwa yang kita mau mengejar kebenaran. Naik lagi itu level ketiga, itu jiwa yang benar-benar mau bisa untuk bersentuhan dengan Tuhan sendiri. Level keempat itu konon katanya level jiwa keempat itu gak pernah dialamin yang manusia manapun selain Adam. Karena dia bisa jalan bersentuhan face to face dengan Tuhan. Setelah Adam jatuh dalam dosa tidak pernah ada lagi. Dan level yang lebih tinggi lagi itu seperti Bapa, Putra, Roh Kudus itu menyatu. Itu yang kita minta, menyatu dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi kalau di level-level setiap lapisan jiwa kita gak beresin, kita sibuk di area level paling dasar. Di level jiwa paling dasar itu katanya tuh sama seperti level jiwa yang juga binatang punya. Jadi kalau kebinatanganmu itu masih tetap muncul di semua bagian jiwamu. Engkau dipukul, engkau balas mukul. Engkau disakitin, engkau balas menyakitin. Itu level jiwa yang sangat animal. Naiklah level jiwa ke atasnya. Engkau mau kejar kebenaran. Naiklah. Itu kata level jiwa yang kedua itu ada di kisahnya Ayub. Ketika dia melihat kebenaran, matanya dibuka, semuanya dipulihkan. Gak bisa cuman sampai di level dasar. Aku baik, engkau baik. Gak bisa, naik lagi. Ketika hal yang tidak baik pun, jiwaku, aku set, aku berkeputusan untuk tetap memuji Tuhan. Naik. Level yang paling dasar, aku baik, engkau baik, aku akan baik. Tapi kalau didikanmu keras, didikanmu menyinggung, aku maaf. Egoku kena, aku gak bisa. Maaf ya, itu level yang sangat rendah di level jiwamu. Sama seperti ciptaan yang lain, binatang dan hewan. Binatang tuh gak ada engkau pukul, dia akan ngelus-ngelus dan jilat-jilat, engkau gak ada. Engkau pukul, dia gigit. Itu level jiwa yang paling rendah. Naiklah. Naiklah, naiklah. Nah terus gimana kalau misalnya seandainya sudah terjadi sumbatan di jiwa? Kita butuh karut-karut yang sangat banyak.
kita butuh pedang yang sangat banyak, pedang kebenaran. Ada firmannya enggak? Ada firmannya. Saya akan bacakan. Udah gak bisa keluar. Dan daripada Tuhan bilang, gimana ya, ini sumbatan harus diberesin sebelum ini anak jadi kepahitan. Ikut bahtera gak pernah nerima berkat dan gak pernah melihat penggenapan. Dan Tuhan mau berurusan, Tuhan baik loh. Engkau yang masukin sendiri sumbatannya. Tapi Tuhan masih mau rekayasa. Aku kasih firman, aku taruh firman yang sangat keras, karena itu akan menyembuhkan. Saya akan bacakan ayatnya. Di Ibrani 4 ayat 12. Sebab firman, sebab kebenaran, firman Tuhan itu kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Kenapa pedang itu harus turun? Pedang itu harus beracara untuk memisahkan pertimbangan kita, pikiran hati kita. Bapak Ibu, kalau kita udah complicated di jiwa, engkau gak bisa bedain suara Tuhan, suara iblis, atau suara jiwamu sendiri. Nyampur semua. Dan yang Tuhan tadi pagi bilang, nak kasih tahu, semua revivalist 90% berhenti karena urusan jiwa. Kalau enggak menjadi gila, tiba-tiba dia capek, semua di jiwa. Revivalist yang gagal, pendahulu yang gagal, itu semuanya di urusan jiwa. Entah mereka tiba-tiba mendengar suara sangat banyak, gak bisa membedakan lagi. Semua urusan jiwa itu sangat menentukan. Tuhan tidak salah, urusan roh Tuhan sediakan. Dan urusan roh bisa jadi daging, itu tergantung jembatan jiwamu. Mental kemiskinan tuh ada di jiwa. Kemarahan, iri, ego, kebenaran diri sendiri, itu semua di jiwa. Terpaksa harus ada pedang, harus ada kebenaran. Dan engkau izinkan gak kebenaran itu harus motong? Engkau izinkan gak? Sakit gak? Saya gak bilang kebenaran itu enak. Tapi kalau engkau mau melihat semua yang Tuhan janjikan itu digenapi, tahun ini masih belum berakhir Bapak Ibu. Saya sangat percaya tahun ini ada sangat banyak jatah yang mungkin masih nyangkut. Mungkin masih jadi jatahmu, tapi karena 1 dan 2 respon dan reaksimu yang mungkin tidak tepat, itu nyangkut. Ayo, ini akhir tahun, kita mau tutup. Beresin semua responmu, beresin semua urusan di jiwamu, semua katup-katup di jiwamu, semua sumbatan di jiwamu. Karena minggu lalu saya lihat pemandangan ini dan saya tuh nyeseknya ngerasain hatinya Tuhan. Nah, aku tuh mau kasih, setiap unit tuh aku mau kasih mereka jebol. Setiap orang, setiap pasukan terdahsyat, aku tuh mau kasih. Mereka yang memang butuh mobil buat pelayanan, aku tuh mau kasih. Mereka yang butuh penjebolan, mereka yang butuh semua yang ilahi yang mereka mau benar-benar butuhkan untuk menyelesaikan destiny, aku mau kasih. Seringkali itu tuh nyangkut di jiwa. Seringkali itu tuh kesumbat karena jiwa. Bapak Ibu tahu pembunuh yang cukup besar itu kan salah satunya jantung dan stroke dan hipertensi. Itu termasuk salah satu pembunuh besar. Dan itu tuh dimulai dari apa? Bukan karena benturan hebat, bukan. Sumbatan. Sumbatan di jaringan dalam organ tubuh kita. Oksigen tidak bisa memompa itu sampai ke otak, makanya ada stroke. Benar ya dokter Lia? Di pembuluh darah. Stroke, jantung. Saya berdoa kita semua tahun depan tidak ada yang stroke rohani, tidak ada. Tidak ada heart attack, sakit jantung, tidak ada. Bapak Ibu gak sadar itu sangat banyak terjadi. Sangat banyak hamba-hamba Tuhan yang nulis lagu hebat, buku hebat, dalam sekejap
tiba-tiba bilang dia gak percaya Tuhan. Itu gak dalam sekejap, tapi itu karena sumbatan kecil yang tidak dibereskan, sehingga semua aliran yang dari Tuhan itu tersumbat. Tiba-tiba dia tidak percaya Tuhan lagi. Itu membunuh sangat banyak anak-anak Tuhan, membunuh sangat banyak orang-orang yang dipakai Tuhan luar biasa. Iblis kalau gak bisa pakai cara yang bombastis, dia akan mulai lakukan penyumbatan di jiwamu. 2023, pohon hidupmu itu berbuah lebat, tergantung saluran jiwamu. Jadi izinkan ini dipotong. Oke, boleh tolong potong? Izinkan dipotong dengan engkau sadar dan engkau memberi diri. Izinkan itu dikeluarkan. Izinkan, udah segitu aja. Izinkan itu dipotong dan izinkan semua kebenaran itu mendorong semua sumbatan di jiwamu. Buang aja, buka aja bos. Izinkan semuanya, kalau nggak dipotong nggak bisa. Izinkan itu biarin jatuh. Dan semua penggenapan Tuhan akan jadi dalam hidup kita. Amin. Bapak Ibu mau menikmati, saya sungguh-sungguh sangat exciting tahun depan yang Tuhan kasih, sangat-sangat luar biasa, yang tidak pernah engkau bayangkan, tidak pernah engkau pikirkan, semuanya Tuhan sediakan buat kita. Amin. Mari 2023 kita nikmatin yang baik. Mari beresin semua sumbatan di jiwamu. Tuhan Yesus memberkati.